bersama saya, Deis Mendome. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru melihat video saya, halo, perkenalkan, nama saya Deis Mendome. Saya adalah seorang mahasiswi program studi farmasi, tepatnya semester 3, dari Universitas Trinita Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa bahan dasar ataupun zat-zat tambahan yang biasa digunakan dalam pembuatan sediaan topikal. Yang pertama ada vaselin. Vaselin ini dia dibedakan lagi menjadi dua, yaitu vaselin flavum dan vaselin album. Yang pertama ada vaselin flavum atau disebut juga dengan vaselin kuning. Jadi vaselin flavum ini dia merupakan campuran dari hidrokarbon setengah padat yang diperoleh dari minyak bumi dan melebur pada suhu 38 sampai 39 derajat Celcius. Untuk pemberian dari vaselin flavum yaitu massa seperti lemak, berwarna kekuningan, terus berfluoresensi sangat lemah walaupun setelah melebur, tidak atau hampir tidak berbau dan berasa. Secara umum digunakan dalam formulasi topikal sebagai basis emulien atau salep. Untuk vaselin flavum ini bisa juga dikatakan atau disebut sebagai vaselin alam. Terus yang kedua ada vaselin album. Vaselin album ini nama lainnya juga atau disebut juga dengan vaselin putih. Merupakan vaselin kuning atau vaselin flavum yang telah dihilangkan seluruh atau hampir seluruh warnanya, sehingga mengurangi reaksi hipersensitivitas dan lebih dipilih untuk penggunaan kosmetik dan sediaan farmasi lain. Vaselin album ini dia banyak digunakan dalam sediaan topikal sebagai basis yang bersifat emulien seperti pada salep, krim, dan pasta. Terus karena vaselin album ini dia dibuat atau berasal dari vaselin kuning, maka bisa dikatakan juga sebagai vaselin buatan. Yang kedua ada Plastibase. Jadi Plastibase ini dia adalah salah satu contoh dari organogel atau pelarut organik. Plastibase ini adalah suatu polietilen dengan berat molekul yang rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara shock cooled. Terus Plastibase ini dia adalah bahan dasar salep yang homogen, lembut, tidak berwarna, tahan karat, tidak berbau dan tidak menyebabkan iritasi. Plastibase ini dia bisa digunakan sebagai basis gel hidrofobik. Yang ketiga ada lipogel. Lipogel ini merupakan gel dengan basis lemak. Lipogel biasa digunakan bersamaan dengan lotion dan untuk kulit kering. Lipogel ini dia dihasilkan melalui penambahan bahan pengental yang sesuai dan larut dalam minyak atau cairan lemak. Lipogel ini merupakan salah satu contoh dari basis atau dasar dari sediaan gel. Selanjutnya yang keempat ada lemak babi atau lard. Lemak babi atau lard ini merupakan lemak yang diambil dari jaringan lemak hewan babi. Untuk lemak babi yang sudah dalam bentuk gliserin dapat digunakan untuk membentuk tekstur pasta dari pasta gigi. Selanjutnya yang kelima ada vanishing cream. Vanishing cream ini merupakan krim tipe minyak dalam air yang mengandung asam stearat dan triethanolamin. Vanishing cream ini dia merupakan salah satu tipe basis sediaan krim. Asam stearat dalam vanishing cream ini dia berfungsi sebagai pengemulsi, dan
karena dalam vanishing cream ini dia mengandung banyak asam stearat, maka vanishing cream ini juga dikatakan atau disebut sebagai krim stearat. Selanjutnya yang keenam ada yang disebut dengan self-emulsifying waxes. Keuntungan dari self-emulsifying waxes ini yaitu terletak pada kombinasi campuran lilin dan pengemulsi PEG yang berarti dapat dengan mudah ditambahkan ke fase air dan dipanaskan hingga kira-kira 80 derajat Celcius untuk peleburan yang lembut. Termasuk di dalamnya yaitu ada cetyl steril alkohol. Cetyl steril alkohol ini adalah campuran lemak alkohol yang sebagian besar terdiri dari cetyl dan steril alkohol dan diklasifikasikan sebagai lemak alkohol. Cetyl steril alkohol ini digunakan sebagai pengemulsi serta zat peningkat viskositas encer dan tidak berair. Cetyl steril alkohol ini dia bisa digunakan atau gunanya untuk memberi rasa emolien pada kulit dan dapat digunakan dalam emulsi air dalam minyak, juga minyak dalam air, itu pada krim. Selanjutnya yang ketujuh ada PEG atau polyethylene glycol. PEG ini memiliki pemerian yaitu berbentuk cairan kental, tidak berwarna atau sedikit berwarna kuning, tidak berbau dan memiliki rasa pahit. Bila digunakan bersama dengan pengemulsi, PEG ini dia dapat bertindak sebagai stabilisator emulsi. PEG ini dia merupakan salah satu jenis basis salep yang sering digunakan dan memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga memberikan kenyamanan pada waktu dipakai.